Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurzarani Umar dengan NIM 2024-78003. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai ulangan tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat dan Berkeluarga. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu teman-teman mengenai penerapan Pancasila. Apa itu penerapan Pancasila? Menurut saya, penerapan Pancasila adalah proses mengaktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, berkeadilan, dan berkeadaban. Dalam penerapannya, Pancasila menjadi landasan moral, sosial, dan hukum yang membimbing setiap individu dan kelompok untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan penerapan yang konsisten dan menyeluruh, Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologi, tetapi juga menjadi fondasi yang mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu keadilan sosial, persatuan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya adalah dokumentasi dari sila pertama yang mencerminkan penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Yang pertama, dalam lingkungan masyarakat, cara saya menerapkannya adalah dengan kegiatan pengajian rutin bersama teman-teman saya. Ini merupakan wujud penerapan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pengajian ini, masyarakat menjalani kewajiban spiritual sekaligus mempererat hubungan sosial berdasarkan nilai-nilai agama. Kegiatan ini mencerminkan penghormatan terhadap keimanan, memperkuat moral, dan membangun harmoni dalam kehidupan bersama sesuai dengan semangat sila pertama. Dalam lingkungan keluarga, penerapan saya yaitu sholat berjamaah bersama keluarga. Ini adalah contoh sederhana penerapan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa di dalam rumah. Lewat kegiatan ini, saya dan keluarga menunjukkan rasa syukur dan ketaatan kepada Tuhan secara bersama-sama. Selain memperkuat iman, salat berjamaah ini juga membuat suasana di dalam rumah menjadi lebih akrab dan harmonis, karena semuanya berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Jadi selain beribadah, ini juga cara untuk mempererat hubungan keluarga sambil menjalani nilai-nilai keagamaan. Baik, untuk sila yang kedua. Di lingkungan masyarakat, contoh penerapan yang saya lakukan adalah dengan menjenguk teman yang sedang sakit. Sebenarnya waktu itu saya ada memberikan bingkisan tapi tidak sempat saya foto. Menjenguk teman yang sedang sakit itu juga adalah salah satu bentuk penerapan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam lingkungan masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan rasa empati, kepedulian, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Dengan menjenguk, kita tidak hanya memberikan dukungan moral kepada teman kita, tapi juga menunjukkan sikap beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti saling membantu dan menghormati hak orang lain untuk mendapat perhatian dan kasih sayang. Yang selanjutnya di lingkungan keluarga, yaitu membantu merawat ibu saya pasca melahirkan. Ini adalah salah satu contoh penerapan sila kedua Pancasila di dalam keluarga menurut saya, karena tindakan ini menunjukkan empati dan kepedulian terhadap sesama, terutama dalam momen yang penuh tantangan ini seperti pemulihan pasca melahirkan. Dengan merawat ibu saya merasa saya bisa menghormati martabat dan haknya sebagai manusia, serta menunjukkan sikap saling membantu dan berbagi beban, apalagi kita sama-sama perempuan. Ini juga mencerminkan nilai kemanusiaan yang mendalam, di mana setiap individu saling mendukung untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan penuh kasih sayang. Baik, selanjutnya adalah penerapan sila ketiga. Yang pertama di lingkungan masyarakat,
yaitu ini saya mengadakan pagelaran seni bersama teman-teman saya tahun lalu. Pagelaran seni ini sebenarnya dapat dikaitkan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena menurut saya kegiatan ini memperlihatkan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan seni yang ada di Indonesia. Karena dalam pagelaran ini kita tidak hanya mempresentasikan budaya di Maluku saja, tetapi ada juga budaya-budaya dari luar yang kita coba presentasikan ke dalam pagelaran ini. Dalam pagelaran seni ini, berbagai elemen budaya, suku, dan tradisi itu dapat bersatu dalam sebuah pertunjukan yang harmonis, yang enak ditonton oleh orang-orang, dan memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan kita terhadap budaya yang ada di dalam bangsa Indonesia. Melalui seni ini, masyarakat juga dapat merayakan perbedaan sekaligus mempererat hubungan antar kelompok, menciptakan rasa saling menghargai, dan juga menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya adalah di lingkungan keluarga. Kerukunan dalam keluarga besar yang saya ambil di sini adalah saat kita sama-sama menggelar acara pernikahan salah satu sepupu saya. Kenapa menurut saya ini merupakan salah satu contoh penerapan sila Pancasila, apalagi di bagian Persatuan Indonesia? Karena dalam acara tersebut seluruh anggota keluarga saya, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, kita dari tinggal di tempat-tempat yang berbeda, yang mungkin jauh dari lokasi tersebut, tapi mau sama-sama datang dan dapat bersatu untuk merayakan momen penting ini dalam kehidupan anggota keluarga. Kegiatan ini tuh dapat memperkuat ikatan kekeluargaan dan mengedepankan rasa saling menghormati dan menjaga keharmonisan antar keluarga. Dengan demikian, acara pernikahan ini tuh juga menjadi simbol persatuan dan kebersamaan dalam keluarga besar, yang pada gilirannya turut memperkuat persatuan di masyarakat luas. Selanjutnya adalah tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam lingkungan masyarakat, saya menerapkannya dengan cara mengikuti pilkada kemarin, yaitu pemilihan kepala daerah. Kemarin Maluku baru memilih gubernurnya, juga Kota Ambon memilih wali kotanya. Jadi saya sudah bisa memilih, jadi saya mengikutinya. Kenapa saya mengatakan bahwa mengikuti pilkada itu termasuk dalam penerapan sila keempat? Karena dalam pilkada itu masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin yang dianggap terbaik melalui proses demokratis. Partisipasi aktif dalam pemilihan ini tuh mencerminkan pengalaman prinsip demokrasi, di mana keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah dan pemikiran yang bijaksana. Selain itu, pilkada juga mencerminkan nilai kebebasan dalam memilih, gitu, serta penghargaan terhadap suara milik kita, suara rakyat, dalam menentukan arah kepemimpinan daerah selanjutnya. Terus selanjutnya di dalam lingkungan keluarga, ini kegiatan yang biasanya saya lakukan setelah sholat berjamaah tadi di sila pertama. Selanjutnya kita duduk dan mendengarkan nasihat dari papa saya. Ini dapat dikaitkan, kenapa saya bilang ini dapat dikaitkan dengan sila keempat, karena sebenarnya di dalam nasihat itu kita biasanya saling berbagi cerita tentang keseharian, tentang bagaimana kita menghadapi sebuah permasalahan dalam satu waktu. Dalam konteks ini, nasihat dari papa ini mencerminkan nilai kebijaksanaan dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi mungkin kalau kita ada masalah di luar, kita bisa obrolin dengan papa. Begitu. Mendengarkan dan mempertimbangkan nasihat tersebut menunjukkan sikap menghormati pendapat yang bijak dan penuh pertimbangan, serta mengutamakan keputusan yang baik untuk kebaikan bersama. Ini juga menggambarkan pentingnya komunikasi dalam lingkungan keluarga. Seperti itu, untuk menerapkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Nah, yang terakhir teman-teman, yaitu penerapan sila kelima. Yang pertama di lingkungan masyarakat, ini adalah bermain bersama teman-teman saya itu berbeda-beda. Teman-teman tidak hanya dari Maluku saja, tetapi dari berbagai daerah. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, bahkan ada yang dari Papua. Secara suku saja sudah berbeda. Terus juga agama.
agama juga ada yang mungkin ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Jadi kita bermain bersama teman dan tanpa memikirkan unsur-unsur perbedaan tadi. Itu mencerminkan penerapan Pancasila sila kelima. Kenapa seperti itu? Karena dalam konteks ini kegiatan bermain bersama menunjukkan sikap yang saling menghargai perbedaan tanpa membedakan latar belakang teman-teman ini. Hal ini menciptakan keadilan sosial dalam hubungan antar individu di mana setiap orang diperlakukan setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk berinteraksi dan menikmati kebersamaan tanpa diskriminasi satu sama lain. Selanjutnya yaitu dalam lingkungan keluarga, yaitu saya membantu adik saya mengerjakan tugas karena dia masih SMP, jadi pelajaran-pelajarannya sudah saya pelajari duluan, jadi saya membantunya. Kenapa saya bilang ini salah satu penerapan sila kelima, apalagi di dalam lingkungan keluarga? Karena tindakan ini menurut saya mencerminkan sikap saling membantu dan berbagi yang mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama dalam lingkup keluarga. Dengan membantu adik saya bisa memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapat kesempatan yang sama untuk belajar sesuatu yang baru dan berkembang tanpa merasa terbebani atau terabaikan. Seperti itu. Hal ini juga menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain, terutama di dalam lingkungan keluarga yang merupakan bagian dari mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari saya. Baik, yang terakhir adalah bagaimana harapan saya terhadap penerapan ini, yaitu harapan yang dapat diambil adalah semoga setiap individu dan kelompok di Indonesia terus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga. Dengan penerapan yang konsisten ini, maka Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Harapannya nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, keadilan, dan kebersamaan dapat terus berkembang, memperkuat persatuan bangsa, serta mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan saya dan dokumentasi dari saya mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Semoga apa yang bisa saya terapkan hari ini bisa juga menjadi inspirasi untuk teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.